Yaitu yang menjadi judul saya di malam hari ini pemirsa, menyunat vonis untuk Sambo dan kawan-kawan. Tanpa ada angin, tidak ada hujan, publik terkaget-kaget dengan putusan kasasi oleh MA. Pasti MA punya alasan, tapi baik kemudian kita akan gali apa alasan MA. Saat ini masyarakat begitu bertanya-tanya, bahkan banyak yang mengkritisi. Narasumber saya sudah hadir di studio TV One, Bang Aristo Pangaribuan di sini, merupakan pakar hukum kita. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar, Bang? Baik, baik. Saat ini saya juga sudah bersama dengan kuasa hukum keluarga atau almarhum Joshua sendiri, Bang Yohanes Raharjo. Bang Yohanes, selamat malam. Malam, Caca. Malam, Bang Aristo. Malam, Ya. Pak Yohanes. Bang Yohanes, Bang Aristo, kita lihat terlebih dahulu sebenarnya apa statement dari MA, bahkan juga statement dari Kejaksaan Agung, pemirsa, mengenai polemik ini. Ini dia. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023 terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana, ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Apakah Anda sama dengan saya, terkaget-kaget dengan putusan MA ini? Saya tidak tahu, tapi mungkin ini juga akan saya tanyakan kepada pihak keluarga di sini, Bang Yohanes. Kalaulah saya ingin tahu keluarga ini responnya seperti apa dengan putusan ini, kaget tidak? Mungkin disingkat saja dulu. Sangat kaget, sangat terkejut, dan bahkan tadi malam saya komunikasi dengan Ibu Rosti Simanjuntak. Dia sakit, ya. Sebelumnya memang udah sakit, tapi dengan putusan tambah sakit. Oke, ditahan dulu Bang Yohanes, karena sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Sobandi yang merupakan Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sobandi. Enggak. Ya Pak Sobandi, Bapak pasti tahu dari pagi sampai dengan malam hari ini. Atau pakai telepon juga enggak? Pak Sobandi, bisa dengar suara saya dengan jelas? Pak Sobandi? Pak Sobandi? Ya tampaknya sedikit ada problem ya pemirsa ya, komunikasi saya dengan Pak Sobandi. Nanti saya akan tanya lagi. Saya lanjutkan lagi ke Bang Yohanes. Berarti tidak tahu apa, dianggap keluarga ini apa? Seakan menjadi operasi senyap tiba-tiba kemudian putusan dan mengecewakan atau bagaimana? Baik, saya jelaskan Caca ya. Kemarin ketika kami mendengar Kahumas MA mengumumkan, itu pun kami dapat informasi dari rekan-rekan jurnalis. Saya tidak bisa berkomentar karena saya belum mendengar. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi keprihatinan kami semua, Caca bisa melihat bahwa ketika putusan pengadilan tinggi, ya, pengadilan tinggi jauh-jauh sebelum pembacaan sidang putusan dia sudah mempublikasikan
mengenai jadwal putusannya tanggal 12 April 2023. Ini kami bandingkan Mahkamah Agung tidak pernah mengumumkan kapan tanggal dibacakan putusan. Artinya jadwal putusan tanggal 8 Agustus tidak pernah dipublikasikan. Dan waktu putusan sidang pengadilan tinggi pun kami diberi ruang kesempatan untuk masuk dalam persidangan sehingga kami bisa mendengarkan sidang pembacaan putusan secara komplit. Nah, ini Mahkamah Agung kemarin melalui Kahumas MA-nya, dia hanya menyampaikan informasi amar putusan. Ya. Sudah diputuskan. Amar putusan itu adalah isi putusan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam putusan pidana itu antara lain anatominya sebelum putusan amar itu ada pengantarnya yaitu apa? Pertimbangan hukum. Baik. Nah, ini tanpa pertimbangan hukum dibacakan tahu-tahu amar. Baik, ya. Ditahan dulu Bang Yohanes. Itu yang langsung saya tanyakan kepada Pak Sobandi. Pak Sobandi, kita tarik dulu sedikit ke belakang sebelum waktu tanggal atau kemarin tepatnya Bapak memberikan konferensi pers terkait amar putusan. Kenapa? Beberapa masyarakat mengatakan ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba MA menghasilkan putusan, bahkan pihak keluarga juga berpikir ke arah sana. Seperti apa Pak? Pak Sobandi? Ya, sudah terdengar suara? Halo. Baik, lagi-lagi saya harus kecewa pemirsa karena sedikit bermasalah komunikasi saya dengan Pak Sobandi. Pak Sobandi, saya sudah dengar suara Bapak dengan jelas. Ya, Bapak mendengar pertanyaan tadi saya, boleh langsung dijawab? Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa dalam sistem hukum kita, putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung itu memang tidak dihadiri oleh terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana itu. Bahkan dalam perkara perdata para pihak juga tidak. Itu konsep hukum kita yang diatur di undang-undang. Demikian. Kejadian bahwa tidak diumumkannya tanggal persidangan atau pengucapan putusan itu bukan hanya terjadi pada perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan, tetapi perkara-perkara sebelumnya juga demikian. Ya, tetapi kami ingin memberikan pelayanan terbaik, tentu menerima masukan-masukan dari publik, dari masyarakat, termasuk dari TV One malam ini, dan sebelum-sebelumnya sudah juga menerima masukan-masukan, kritik-kritik terhadap Mahkamah Agung dalam penanganan perkara di kasasi dan peninjauan kembali. Sebenarnya kita sudah berupaya memperbaiki itu. Misalnya sekarang Mahkamah Agung sudah mengumumkan dalam informasi perkara mengenai nomor perkara, menginformasikan mengenai majelis hakim. Nah, ke depan kita akan bangun bahwa kasasi dan PK jadwal pengucapan putusannya akan kita umumkan setidaknya 3 hari sebelum pengucapan atau 1 minggu sebelum pengucapan. Baik. Kemudian ya, Pak, tanggal boleh 18 Agustus. Pak Sobandi, boleh saya potong? Boleh saya potong Pak Sobandi? Boleh, silakan. Kita tahu Pak, bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada nanti lebih detail mengenai putusan MA. Tapi mungkin saya mau bertanya seperti ini Pak. Ketika ada pengurangan vonis dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat, dan juga Ricky Rizal, apakah jangan-jangan bahwa Hakim MA memang tidak menemukan ada bukti yang cukup bahwa ini merupakan pembunuhan berencana tapi pembunuhan biasa? Seperti apa Pak? Oke. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sebenarnya mengenai putusan terbuktinya terdakwa ini melakukan pembunuhan berencana itu sudah sepakat baik di putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding maupun Mahkamah Agung. Itu sudah sepakat bahwa putusan itu dilakukan secara berencana, secara bersama-sama, pembunuhan berencana secara bersama-sama. Gitu. Itu sudah sepakat semua. Baik. Tetapi yang diperbaiki oleh peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung adalah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa gitu. Tentu ini sudah dipertimbangkan oleh Hakim Agung mengenai alasan-alasan mengapa diringankan atau diperbaiki dibanding dengan putusan yudek paksi. Pak,
kita tahu bahwa putusan ini kan merupakan kewenangan hakim. Informasinya ada dissenting opinion. Saya mau tanya Pak, bolehlah berikan bocoran sedikit. Dissenting opinion ini hanya untuk vonis mati kemudian menjadi seumur hidup untuk Sambo atau untuk terdakwa lainnya, Putri, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf yang di-courting, disunat vonisnya. Seperti apa Pak? Dissenting opinion ini hanya terjadi pada perkara Perdi Sambo. Dua orang hakim agung sebagai anggota dalam majelis tersebut menolak kasasi dan artinya tetap hukuman atau pidana mati terhadap Perdi Sambo. Oke, berarti semua hakim setuju dikurangi vonisnya untuk Putri, Ricky Rizal, Kuat begitu Pak. Apa karena apa? Karena perannya tidak terlalu terlibat atau seperti apa? Kenapa harus dikurangi Pak? Putusan untuk pidana Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati itu bulat. 5 hakim agung menyatakan diperbaiki pidana yang dijatuhkan. Tadi saya katakan mengenai pertimbangan, mengenai alasan mengapa diperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, itu kita akan baca bersama-sama setelah putusan lengkap kita terima. Nah, nanti salinan putusan tersebut akan diupload di direktori putusan maupun di informasi perkara. Dan para pihak, penuntut umum dan terdakwa bisa menerima itu nanti. Bandi, ditahan dulu Pak, karena nanti ada pertanyaan kunci juga untuk Bapak. Karena memang tidak transparansinya proses kemudian hingga melahirkan putusan. Masyarakat ini berpikir liar, apakah jangan-jangan ada intervensi? Nanti saya juga akan tanyakan kepada Bang Aristo sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.